Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Cast, Brilliant Podcast, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. Bersama saya Mr. Huson. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang super spesial yang dikenal sebagai Wonder Woman-nya Brilliant. Wow. Ya, beliau dikenal sebagai seorang wanita inspiratif yang sangat populer sebagai tutor vocabulary di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. Luar biasanya, untuk menempuh perjalanan menuju Brilliant, beliau harus menempuh jarak kurang lebih 130 km setiap harinya dari Mojokerto menuju Pare. Dan yang membuat sangat inspirasinya, dari sisi inspirasi dari beliau adalah beliau harus melawan beberapa penyakitnya ketika berjuang di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare, dan alhamdulillah sekarang penyakitnya sudah sembuh. Luar biasa ya. Tapi sebelum kita masuk ke tema podcast kita hari ini, kami mengucapkan makasih nih buat teman-teman Brilliant People yang sudah subscribe channel YouTube kita nih, karena sekarang sudah ada kurang lebih 100 subscribers. Wow, lebih dari 100 subscriber. Dan luar biasanya ada salah satu video kita yang sudah menembus viewsnya kurang lebih 4.000 views. Itu artinya mungkin ada beberapa teman-teman Brilliant People yang menonton video tersebut berulang kali, atau mungkin sudah nonton tapi belum subscribe. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe guys, biar makin banyak yang terinspirasi. Dan tentunya buat teman-teman Brilliant People nih, mungkin penasaran dengan guest kita yang spesial ini, langsung aja yuk. Brilliant People, please welcome Mam Rina Nurhaliza. Wow. Bukan. Maaf, salah. Mam Rina Nurhaliza bukannya? Rina Nurhayati. Oh, Nurhayati. Sudah dipotong kambing satu. Soalnya sering manggil saya salah juga nih. Iya, Husin. Tuh kan, salah guys. Soalnya saya sering panggilnya salah. Namaku Huson. Husin. Tuh, ya udah deh. Ya, it's okay ya. Mungkin selama podcast ini aku dipanggil Husin dan kita panggil Rina Nurhaliza. Boleh, Rani boleh. Rina Nurhayati ya, Mam Rina Nurhayati ya. Gimana kabar nih, Mam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi kayaknya lagi sedih, lagi sendu, atau lagi bahagia nih baiknya ini? Hari ini lagi sedih. Oh, why? Happy lah. Oke. Karena kebetulan hari ini genap 11 tahun ulang tahun Davin. Wow, selamat ulang tahun Kakak Davin, putra pertama beliau ya. Iya. And then yang buat sedihnya? Terus buat sedihnya, keponakan saya yang kebetulan anaknya adik saya yang dulu ex-tutor di sini juga. Mr. Agung. Mr. Agung dan sama Miss Lia ya. Ajendra lagi dirawat di rumah sakit, dan kebetulan tadi pagi masuk UGD lagi. Oh, semoga lekas sembuh ya buat Ade Ajendra. Semoga Mam Lia sama Mr. Agung juga diberikan ketabahan dan tetap semangat ya. Kami doakan semoga lekas sembuh buat Ade Davin sama Ade Keiko juga mungkin yang nonton. Buat Ade Davin selamat ulang tahun ya, dan pernah menjadi member di Brilliant pastinya pas liburan. Dan selalu menjadi member Brilliant setiap holiday. Oke, buat keluarga besarnya Mam Rina di Mojokerto juga. Iya, terima kasih, salam hormat. Dan setelah ini Mam Rina menuju ke Mojokerto ya. Thank you banget sudah menyempatkan waktunya. Oke, kalau boleh tahu kan Mam Rina salah satu tutor senior ya di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. Boleh diceritain dulu deh, mungkin ada beberapa members yang mungkin pernah diajar sama Mam. Jadi bisa bernostalgia ya lewat podcast ini. Nanti bisa bantu komen-komen, nanyain kabar Mam Rina, gimana kabar dan lain sebagainya. Atau mungkin ada beberapa tutor member yang pernah bertegur sapa. Tapi juga ada Brilliant People nih yang mau daftar di Brilliant, atau mungkin pernah jadi member Brilliant tapi belum pernah diajar sama Mam Rina, automatically belum kenal secara emosional atau who are you ya. Boleh ceritakan who are you kepada Brilliant People, silakan. I'm Miss Rina atau Mam Rina, it's up to you can call me ya. Oke. Kebetulan saya ngajar vocab. Oke. Dan pertama kali saya datang di Bril itu yang ngajak adalah adik saya sendiri, Miss Lia. Oh, jadi Miss Lia dulu ya? Ya, Miss Lia dulu. Jadi waktu itu setelah habis lahiran Davin. Oke. Kalau nggak salah 40 hari atau 8 kalau orang Jawa ngomongnya, itu saya di Bril. Oke. Jadi awalnya di situ, dan pertama kali saya campnya di Camp MG atau Camp 19. Oh, saat ini Camp 19. Camp 18 kalau sekarang. Kalau sekarang 18. Iya, 18. Itu di situ kurang lebihnya sekitar 8 atau 9 bulan. Jadi leader camp, sorry. Langsung tutor camp dan tutor kelas. Oh, oke. Terus waktu itu karena dikasih amanah sama Mr. B untuk pegang rombongan, dan kebetulan
rombongan itu akan ditempatkan di camp 1 dan camp 2. Akhirnya saya sama adik dipindahkan di camp 1. Adik saya misalnya di camp 1, saya pindah di camp 2. Jadi saya stay di camp 2 itu dari 2015. Oke. 2015 Agustus atau September gitu. Itu sampai dengan 2020 sebelum. Waktu itu ada COVID tapi masih ada di luar negeri dan belum ke Indonesia kebetulan. Terus karena ada sesuatu, karena waktu itu saya memang baru keluar dari rumah sakit, kebetulan sakit tipes, saya harus nginep di HVA itu sekitar 1 minggu. Oh. Terus saya Jadi sebelum pandemi ya, maaf. Pandemi. Oke. Terus saya konfirmasi ke Mr. B, "Sir, saya boleh nggak untuk tidak pegang camp saya?" "Nggak apa-apa, Di." Saya bilang ke Mr. B, saya bilang ke Mr. Andre selaku Kepala kurikulum waktu Iya. itu atau iya, oke. our headmaster. Terus waktu Oke. itu untuk koordinator tutor camp kan waktu itu dipegang sama Miss Devi atau Miss Devi atau Miss Isna, lupa saya kebetulan. Pokoknya saya minta izin. Terus untuk RM pun juga saya nggak bisa handle RM. Oke. Kan waktu itu bukan menghandle sih, lebih ke bertanggung jawab untuk pegang RM kayak gitu. Terus saya ngomong, "Sir, saya sakit, saya ini." Terus akhirnya saya harus keluar dari camp 2 dan kos. Sejak dari pandemi itu yang saya harus shuttle PP ke Brilliant. Berarti start kurang lebih dari tahun 2020. 2020. Dan ini sampai sudah sekarang. tahun kelima. Ini tahun kelima. Kemarin sempat Bolak-balik perjalanan 130 km. Iya, Wow. kemarin sempat nginep di rumahnya Bu Nela Laundry. Oke. Itu Mbak Marina pulang di sini aja nggak apa-apa. Jadi saya pulangnya setiap hari Rabu sama Jumat. Terus saya pas waktu hamil Keiko itu saya stay di GH kebetulan. Iya. Sampai lahiran. Sama Miss Terus- Septi ya? Ya, sama Septi kebetulan. Oke. Sama Mbak Ria, sama Mbak Yudi. Oke. Kayak gitu. Terus 2023 sebelum pas saya sakit, benar-benar sakit itu saya PP. Kenapa sih? Mungkin pertanyaan orang besar itu paling kayak gini. Banyak orang yang bertanya gini, "Miss, kenapa sih Miss? Miss sakit loh." Dan setiap tanggal 25, 26, 27 setiap bulan itu harus ketemu di SPJP itu. "Miss, kenapa baik suami atau keluarga kok merelakan Miss harus PP, kok nggak ada rasa khawatir?" Jelas, pasti khawatir. Tapi kenapa saya seperti ini? Saya sudah mencoba. Saya ngomong sama Mr. Andri, "Sir, saya kurangi jadwal, Sir. Jangan kelas ini. Oke. Saya cuti, Sir." "Oh ya udah, enggak apa-apa. Yang penting ada replace your class. It's okay." Kata beliau seperti itu. Saya juga langsung izin ke Mr. B. Terus dan salah satu support system dari Brilliant sendiri adalah Mr. B dan Mama. Oh, mami anak. Mami Oke. anak. Mama saya, I called her Oke. Mama. Jadi yang panggil Mama itu hanya saya sama Miss Lia doang. Oke. Jadi saya ngomong sama Mama gini, "Rina, kamu kenapa? Sakit apa? Kenapa yang buat kamu sakit? Kok kamu shuttle? Kenapa nggak di GH? Kenapa nggak ngekos? Kenapa nggak ini?" Mungkin orang berpikir, tapi karena saya punya anak kecil ya, yang gimana ya, kalau Davin dulu saya harus merelakan 1000 hari pertama, 1000 hari emasnya dia. Terus untuk Keiko ini saya kayak berat banget untuk melepaskan 1000 hari pertama, 1000 hari itu tumbuh anak. kembang dia Ya. itu saya harus merelakan si Davin, dan ini saya nggak mau kayak gitu. Terus dia juga, saya memang benar-benar mengasihi itu full sampai 2 tahun dan sampai sekarang. Luar biasa. Mau di ini pun juga perjalanan. maksudnya udah nggak mempan. Kalau orang tuh kan biasanya tuh kalau sudah 2 tahun itu sudah dijeda, udah nggak ini, nggak ada, masih kadang suka manen atau apa, nggak bisa. Mungkin instingnya lebih kuat di Keiko. Kalau Davin itu pengobat kami. Oh. Iya, karena waktu saya datang di Bril itu, saya inget banget, suami saya pergi ke Papua. Oke. Kebetulan dia Bekerja, di sana. kerja di sana. Jadi saya memang awal di Bril itu memang bener-bener yang nol dan gak punya apa-apa. Oke. Semua di backup orang tua saya. Terus suami saya, jadi saya ingat banget
puasa dapat 3 hari, suami saya pergi ke Papua Oke. dan saya harus pergi ke Brilian. Oke. Jadi saya pergi ke Brilian itu udah. Terus habis itu sampai alhamdulillah sampai detik ini saya bisa beli rumah walaupun itu hanya KPR, tapi alhamdulillah bukan subsidi, komersil kebetulan. Oke. Terus ya alhamdulillah lah bisa bantu orang tua sampai dengan adik saya lulus kuliah di sini di Stikes Pamenang di bidang kebidanan. Terus jadi perjuangan banget lah kayak gitu. Itu perjuangan kan banyak banget dan kita ngucapin makasih. Pasti banyak peran orang-orang yang membentuk Iya. Mam Rina kan. Kita ada beberapa nama yang tadi Mam sebutkan. Ada Mr. Abi. Mr. Terima B, kasih jelas. banyak. Untuk Mami Ana, dalam pantas ini Iya, Mama disebutnya. Ada Bu Wiwik, Miss Septi, Tante Ria mungkin tadi. Iya, Dan itu. beberapa orang semuanya Beberapa yang orang, sudah dan berperan. termasuk Pastinya juga- keluarga besar ya. Keluarga Iya. besar. Orang tuanya Mam Rina sama Miss Lia dan lain sebagainya. Tapi ada sebuah pertanyaan. Kalau tadi kan banyak bercerita tentang Miss Lia. Memang hanya 2 bersaudara atau berapa Saya bersaudara? sebenarnya kalau 3 tahu? bersaudara. Berapa? 3? 3. Saya Mam. pertama, Nomor berapa? Oke. terus yang kedua itu adik saya cowok, Oke. terus sama Miss Lia. Dan kebetulan kan Miss Lia itu memang sebelumnya itu memang di sini, Oke. ikut sama Mr. B. Terus Mbak dia menceritakan gimana, terus yang waktu itu pembangunan office yang bawah itu kan salah satu pasir dari apa? Gunung Kelut meletus. Gunung Kelut meletus Oh, 2014, iya. saya ingat banget. Oke. Itu dibangunlah, alhamdulillah bangunlah untuk office yang bawah itu. Oke. Makanya itu adalah salah satu bangunan bersejarah di Bril. Oke. Terus kenapa Miss pingin ke sini? Kenapa sih Miss rela ke sana dari Mojokerto ke Pare kayak gimana gitu? Capek jujur. Makanya saya selalu ngomong, pertama kali saya ketemu dengan member, the first meeting itu saya pasti akan ngasih learn kontrak. Jadi kontrak belajar. Lah perlu kalian tahu, kalau saya sampai ngeluarin SP atau surat itu lovely letter Iya, for me, surat cinta. ya because you're too much gitu. Oke. Kamu tuh terlalu, karena saya masih ingat banget omongan Mr. B. Kalau kamu masih bisa dibina, monggo dibina. Tapi kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Gitu. Oke. Omongan Mr. B itu, jadi beliau itu inspiring banget. Beliau memang sama, mohon maaf, dulu temennya Mr. B juga ada salah satu yang bisa membentuk saya seperti ini adalah Miss Anita. Oke. Itu juga salah satu beliau. Selamat untuk beliau. Terima kasih Oke. untuk beliau-beliaunya. Semoga sehat walafiat. Luar biasa ya perjalanannya itu ya. Iya. Tapi kan tadi kalau boleh tahu kan Mam sendiri kan bercerita mungkin beberapa tahun sebelum pandemi. Kalau boleh tahu Iya. start di Briliannya itu tahun berapa sih mungkin buat Brilian people yang belum tahu? 2014. Berarti ini masuk ke tahun ke-11. Bayinya 11. Davin itu. Iya, bayi Davin. Jadi Davin habis 40 hari atau 8 Oke. orang Jawa ngomongnya. Lah itu saya ke Bril. Oke. Itu artinya makanya antara tanggung jawab moral sebagai seorang ibu Iya. yang harus memberikan ASI, asupan gizi dan lain sebagainya, tapi di satu sisi Iya. ada faktor ekonomi yang memang harus ditunjang Iya, gitu harus sebagai seperti itu. mungkin bukan ini sih lebih tepatnya bukan tulang punggung utama karena kan ada suami, ada tetapi suami, lebih pada betul. backup ya, Iya. mungkin untuk backup supaya tadi bisa Karena membeli waktu rumah dan lain sebagainya saya masih gitu. inget banget. Suami saya di Papua itu yang harusnya gaji segini atau gini itu Oke. akhirnya di-cut atau sama orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ya terima kasih lah. Kami ikhlas dengan Belum kejadian itu. rezekinya. Belum rezekinya. Cuman saya Oke. begitu aja. Cuman alhamdulillahnya ya dari situ ya mohon maaf. Untuk memaafkan saya masih memaafkan. Oke. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Tapi untuk baik lagi sama beliaunya, mohon maaf. Cukup kenal lah ya. Iya, cukup tahu, cukup sekian dan terima Iya. kasih. Saya prinsipnya kayak gitu. Bukan mendendam tapi mengingat karena kan Iya, kita pasti karena punya saya inget banget. memori itu. Iya, saya inget banget waktu Davin sakit dan saya harus ngebus obat dan obat itu tidak di cover. Oke. Tidak di cover. Dan waktu itu kan saya tidak ada BPJS. Oke. Tapi tercovernya itu dari mana? Dari BPJS yang bukan BPJS sih. Lebih ke karena saya punya KTP kota Mojokerto. Oke. Jadi semua untuk fasilitas warga itu sama waktu itu Bapak Wali Kota itu semua tercover. Sampai sekarang, sampai Wali Kota yang sekarang itu semua tercover. Di cover sama
pemerintah Kota Luar Mojokerto. biasa Jadi ya. saya pernah nebus obat yang tidak tercover dan saya telepon suami saya kan nggak bisa, otomatis kan telepon Oke. beliaunya. Saya berasa kayak ngemis gitu, minta uang yang notabene itu memang hak kami, hak Oke. saya. Dan suami saya, oh iya Pak, enggak apa-apa, nanti dikasihkan sama istri saya karena anak saya sakit. Saya ingat Oke. banget. Suami saya tuh waktu itu di Pulau Kabore lupa saya. Pokoknya di daerah Raja Ampat situ. Oke. Dan saya di sini tuh saya inget banget sama Miss Anita, Miss, anakku sakit oknem. Itu terus gimana? Ada beberapa obat yang nggak bisa di cover. Saya ingat banget. Terus waktu itu ibu saya, orang tua saya, ayah dan ibu saya tuh kehabisan uang karena habis bayar kuliah adik saya waktu itu, Miss Lia di UB. Dia masih aktif di FK UB. Oke. Jadi UB Malang. UB Malang Brawijaya. Oke. Jadi Miss Lia tuh Fakultas Kedokteran UB waktu itu kan. Terus udah saya ngomong sama Mr. B, ya udah terus gimana gitu. Saya masih inget banget, Miss boleh nggak sampai saya kasbon, Miss boleh nggak saya kasbon untuk itu? Boleh, kamu pinjam tah? Kalau pinjam nggak apa-apa, minta saya kasih. Saya masih ingat omongan Mr. B, pinjam aja lu sir, saya takut nggak berkah. Dan apa ya, beneran kamu serius itu? Beliau ngomong kayak gitu. Ya enggak apa-apa sir, kan besok saya sudah dikasih uang sama Memuji kayak gitu. Sudah rekapan uang belum? Kan waktu itu memang saya bantu Memuji di office depan untuk pendaftaran, Bantu registrasi juga ya. registrasi. Terus untuk gaji tutor itu kebetulan saya bantu Memuji, jadi nanti Memuji yang ACC. Terus pembayaran camp ini segini, jadi Memuji tinggal TF aja. Kalau nggak, tapi kalau spesial camp 1 camp 2 nggak pernah di TF karena beliau memang nggak mau, payasinya nggak mau di TF, jadi mintanya cash. Miss nanti bawain uang camp di camp 1 camp 2 ya. Iya, dan itu nggak sedikit. Oke. Paling sedikit itu waktu itu saya ingat banget 45 itu paling sedikit. Dan itu udah dikasih sama Mr. B sama Sanita, dipinjemin saya kasbon uang untuk nebus obat anak saya. Ya udah, alhamdulillah. Masya Allah banget. Terus ya. ternyata ibu saya kok dapat rezeki kayak gitu, kok alhamdulillah gitu. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau tadi kan kita mulai start obrolan tuh dari tengah-tengah nih, perjalanan Mam yang dari awalnya. Kemudian kita flashback lagi ya ke beberapa tahun sebelum di Brilian. Kalau boleh tahu backgroundnya Mam seperti apa yang hingga akhirnya kok jadi tutor di Brilian? Mungkin dulunya pernah kursus atau passionate di bahasa Inggris, atau pernah jadi juara di debat bahasa Inggris mungkin, atau gimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit background Mam yang hingga akhirnya Mam bisa menjadi keluarga besar Brilliant English Course Kampung Inggris Pare, khususnya sebagai tutor gitu. Kalau saya dulu memang pernah kursus di salah satu lembaga, tahu lah. Di Kampung Inggris? Di Kampung Inggris. Oke. Nah, di situ terus sampai levelnya di itu karena waktu itu ya masih labil kan, nggak mau jauh sama orang tua. Pas masih belum married, sorry tuh saya. Belum. Pas masih remaja. Masih remaja pas masih banget. imut-imut. Masih cute gitu. Sekarang udah amit-amit kata ibu saya, udah amit-amit semakin tua semakin gitu. Oke. Itu saya di sini belajar terus sampai master. Di master itu saya nggak sampai lulus jujur Li. Karena saya nggak mau ditempatkan waktu itu ngajar seperti pengabdian. Oke. Saya dapat di Jawa Barat apa Jawa Tengah gitu, tapi jauh banget. Dan itu sebenarnya banyak sama teman-teman juga. Cuman saya nggak usah deh Miss gitu. Saya ngomong sama Miss saya yang dulu itu, Miss Yuni terima kasih dan mohon maaf ya. Tapi awalnya dari situ ya, Mam emang pernah kursus di salah satu lembaga di Kampung Inggris. Dari situlah mulai tumbuh passion tentang bahasa Inggris dan lain sebagainya ya. Iya, terus kenapa sampai masih aktif? Kebetulan waktu itu saya masih sering gunakan karena kan ada kadang ada anak-anak privat di rumah kayak gitu. Terus kebetulan saya kan punya bimbel di Mojokerto. Oke. Terus beliaunya Mbak Rina, kamu yang pegang itu ya, yang pegang bahasa Inggrisnya anak-anak. Oh ya enggak apa-apa kayak gitu.
Terus saya juga pernah kerja loh. Di? Di salah satu Lembaga kursus bahasa Inggris juga. bukan apa ya, yang membackup untuk talangan haji Oh, itu sebelum di Brilian. sebelum banget. Oke, berarti punya latar belakang karir Iya, yang ini ya, yang bukan iya, hanya iya, iya. konteksnya bukan hanya bahasa Inggris ya. Saya harus resign itu Oke. karena apa ya? Karena ada teman toksik gitu. Saya kan orang paling nggak nyaman kalau ada toksik kayak gitu. Oke. Sekali, 2 kali diem, 3 kali diem, 4. Orang ini kenapa sih kayak gini terus kayak gitu? Ya udah akhirnya Karena sama- lingkungan yang gak nyaman ya. ya Dari situ yang memutuskan untuk resign dan Resign. berkarir di yang di lain. iya di lain. Terus saya pernah kerja sebagai admin juga di satu perusahaan besar gitu. Itu cuma bertahan berapa bulan? 6 atau 8 bulan. Yang terlama itu ada di Bril. Saya ikut Mr. B itu dari paling lama. 2014 guys. Saya masih di sini, stay di sini. Iya, iya. Bahkan ada beberapa member yang mungkin yang apalagi pas high season kemarin itu mereka kan kelahiran di atas 2014, artinya mungkin 2015 atau apa, yang artinya itu member-member tersebut itu lahir udah di sini. Seperti itu kan. Yang kayak Davin dan kawan-kawan kan, apalagi pas high Seperti season Davin dan kan. kawan-kawan. Terus Iya. 2004 kesini kan otomatis saya flashback. Seandainya saya nggak kuliah waktu itu langsung nikah, berarti anak saya seusia mereka kayak gitu. Exactly. Logikanya Makanya kayak gitu. bener dong kita manggilnya Mam. Iya benar-benar. Mam untuk semua. Iya, kayak salah satu slogan TV, satu untuk semua. Boleh, Oke. Jadi luar biasa ya, maksudnya perjalanan karirnya bukan hanya berkutat di dunia bahasa Inggris. Iya. Kemudian masuk ke ranah Brilian yang kurang lebih sekarang sudah masuk ke tahun 11. Kalau dilihat dari perjalanannya tadi kan salah satu reasonnya Mam untuk join di Brilian adalah karena alasan dari Miss Lia. Iya, Selaku Miss Lia adik yang ngajak. bungsunya dari Mam yang mengawali karir dulu di sini, akhirnya Mam tertarik. Tetapi kan pasti ada ketertarikan khusus. Bahkan sekarang Miss Lia udah nggak di sini, tapi Mam masih di sini. Iya. Pasti ada sesuatu reason gitu, alasan yang apa sih yang membuat Mam akhirnya choose Brilian, maksudnya memilih Brilian, kemudian and then Mam masih bertahan survive sampai hari ini. Itu pasti ada alasan tertentu, mungkin emosional atau bentuk terima kasih Iya. Mr. B atau apa Emosional gitu. salah satunya bentuk. Oke, bisa diceritakan seperti apa? Mungkin I'm I'm so sorry, are you sad? Sedikit sedih atau gimana? Mungkin lebih powerful biar nanti teman-teman biar semangat, atau terserah sih emosional mamnya atau Gimana ya? sedih. Kenapa sih reasonnya sampai detik ini Oke. saya masih terdampar di sini dan teman-teman terdampar. Wih. terdampar. saya Terdampar di dari sini. Pulau Mojokerto ke Dari Pulau Pare. Mojokerto ke Pare. Oke. Kalau itu sih jelas pasti emosional. Oke. Terlalu baiknya Big Boss, our Big Boss itu jadi Thank you, gimana ya? Mr. B. Mr. B, terima kasih Mama. Jadi bukan ya sama Mami Ana juga ya. Berarti ada sisi terima kasih juga di situ gitu. Iya, gitu. Terus sudah terlalu nyaman itu gimana? Comfort ya. Iya. Benar-benar Brilliant is home. Iya, it's Brilliant biar second big home. family. We are big family, we are big Exactly. big body, because the first time I must teach them gitu. Awal saya di sini tuh 47 loh, perlu kalian tahu. Oke, jadi ada Sekarang before and after ya guys. kebalikannya, itu Oke. gimana itu? Dulu Itu kan artinya saya- sejahtera mungkin di sini. Alhamdulillah, barakallah. Tapi saya punya solusi. Mana? Jadi besok ketika dari Mojokerto ke Pare, biasanya kan naik motor, besok ngontel. Jadi balik lagi ke 47. Pinginnya walaupun nggak 47 boleh lah, setidaknya 60, 65 lah, 60 gitu. Nanti Oke, saya oke. terlalu kurus, tua banget dong saya. Jangan. Selalu bersyukur aja sih. Selalu bersyukur. Jadi maksudnya itu banyak hal yang berkembang, bukan hanya dari sisi kekeluargaan, sisi money alhamdulillah bisa buat Ya, mengcover di rumah dan lain alhamdulillah. sebagainya, tapi juga sisi body. Bukan body shaming ya. Tidak, it's mine gitu. Oke, jadi Saking terlalu nyamannya di sini. Gitu. iya. Tapi memang kalau gini, mungkin bertanya banyak, Miss capek? Ya capek, emang bener capek. Tapi kayak gini loh, Husin, maaf ya, saking nyamannya, apa ya? Saya bisa. Salah satu booster saya kenapa saya bisa pulih dan apa ya? Ketemu mereka. Member. Dan apalagi kalau sekarang kan saya sudah bukan tutor camp lagi, hanya tutor kelas. Kalau Iya. dulu kan apalagi mereka curhat, kenapa mereka belajar di Bril karena keterpaksaan, ditinggal nikah,
karena nggak waktu itu ada spare time untuk mereka daftar TNI Polri yang mereka belum gap year. rezeki, iya di sini. Terus waktu mereka di PTN mereka belum mencapai sesuai dengan keinginan, akhirnya mereka harus terdampar ke Brilian belajar di Bril lah, itu kan kayak gitu lah. Kalau saya sampai detik ini kan sesi curhat Mama Rina masih ada. Oke, mungkin besok bisa bikin podcast namanya Mama Curhat, apa sih? Mama Curhat dong. Boleh. Tapi overall experience-nya berarti bukan hanya sebagai tutor buat mereka, tapi juga mungkin buat kakak kadang buat juga, mereka, ibu buat mereka gitu ya. Tapi syukur alhamdulillahnya suami saya nggak pernah ada jealous. Oke. Walaupun malam ada anak entah itu mereka VC atau Seriusnya walaupun cowok iya gitu ya. cowok, Miss aku ini Miss gini, ya dia B aja, kamu jelas enggak B aja. Alhamdulillah dia B aja, nggak. Biasanya kan kalau suami kan kenapa sih ini kan waktu di rumah ini family kayak time gitu. ya. Paling kalau saya jutek sama anak-anak itu ke anak-anak resek atau gimana gitu, biasalah bocil-bocil tantrum gitu, saya teriak-teriak gitu. Oke. Darting terus. Nah itu baru suami saya kayak gini, dia, kamu itu kalau sama anakmu jahat banget sih, jutek banget. Kalau sama anak orang aja sabar. Salam dulu dong buat suaminya. Maaf ya yang nggak ada maksud apa-apa. Oke. Jadi kadang sampai segitunya ya. Iya, tapi anak-anak ya biasa. Tapi nggak mungkin juga kan marah-marah sama anak orang, justru malah seperti itu kan. Justru Enggak. marah ke anak sendiri kan. Marahnya ke anak sendiri, karena saya daripada anak saya dimarahin orang, mending saya marahin mereka dulu. Of course. Dimarahin bapaknya juga sakit hati, saya mau ngomel dulu. Oh gitu. Jadi se-emosional itu yang akhirnya membuat Mam Rina itu survive ya. Iya, Bahkan notabene survive. awalnya diajak sama Miss Lia, Iya. yang sekarang Miss Lianya sudah hengkang, Sudah, nggak di Brilian. resign Dan dari Mam Brilian. masih berdikari di sini gitu. Iya, Dan stay overall here. itulah menjadi salah satu reason, dan sekarang menjadi salah satu tutor senior gitu ya di Brilliant English Course. Sebenarnya banyak yang senior Enggak juga, juga sih, banyak senior juga. iya, ada pasti mungkin Miss salah satu, karena aku bilang Memuji, salah satu. Karena misalnya 2014 kan waktu yang lumayan Bapak, panjang, Mr. 11 tahun. Lul, Iya. juga senior juga. Kan aku bilang salah satu gitu, salah satu. Alhamdulillah. Iya, mungkin salah satu yang lebih dari 10 tahun kan, artinya lebih dari satu Iya, dekade iya. gitu ya, seusia dari Davin sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari 11 tahun perjalanannya Mam Rina sendiri di sini, itu kan dikenal pasti banyak materi yang diajarkan, entah itu jadi tutor grammar mungkin pernah, tutor speaking pernah, Iya, pronunciation pernah. waktu high season doang. Berarti hampir semua Awal-awal. pernah dihandle ya kelasnya. Iya. Tapi sekarang Saya full mungkin member-member yang 2025 ini. atau beberapa tahun tahun terakhir ini Iya. itu dikenal sebagai tutor vocabulary, dan bahkan dikenal sebagai spesialis tutor vocabulary. Kemarin kita mendatangkan Mr. Pram sebagai spesialis tutor Spesialis grammar untuk grammar, kan. ya. Kali ini Our daddy. sebagai spesialis tutor vocabulary. Ayo Mr. Sebenarnya Pram. bukan spesialis sih, ada beberapa Iya. ada misi juga yang Ya artinya kebetulan- mungkin yang lain juga iya, tanpa mengurangi rasa hormat yang lain. Tapi Iya. misalnya kayak untuk kita berbicara karena dengan Mam, itu berarti kan salah satu spesialnya Mam untuk saat ini adalah vocab kan, sebagai tutor vocabulary. Itu kalau boleh diceritakan pengalaman pertama ngajar vocab itu sejak kapan, yang spesialis itu, dan kenapa sekarang kayak lebih cenderungnya sebagai tutor vocab gitu? Apa mungkin nyaman di situ atau bagaimana? Kalau kemarin pas waktu terakhir saya dikasih kelas sama speaking sama Bapak, Oke. itu beliau ngomong ini, udah Miss kamu di situ aja, kasihan Miss Isna sendirian. Ya Oke. udahlah, terserah Bapak, yang penting ya udah. Oke. Ya it's okay. Levelnya dari mana Miss? Kalau yang waktu sebelum pandemi ya sampai pre-basic sampai dengan inter. Oke. Kalau sekarang kan pre-basic, pre-B2 sampai dengan PI, pre-inter. Oke. Jadi semua level pernah ngajar ya. Iya, kebetulan. Tapi sekarang kecenderungannya sebagai tutor spesialis vocabulary bersama Miss Isna. Sama Miss Isna, duet Thank you, saya. Miss Isna. Thank you, Miss. Next bisa jadi the next guest. Iya, insyaallah the next experience. Exactly. Kemudian kita lanjut ke special your experience yang luar biasa, yang sisi inspiratif dari Mam Rina sendiri yang membuat kita speechless juga mungkin, yaitu perjuangan Untuk bisa untuk pulih. menuju ke Brilian dulu. Untuk Iya. menuju ke Bril. Itu kan dari Mojokerto, Iya. Pulau Mojokerto ke Pulau Pare yang katanya Lumayan, nggak ada terdampar di sini. Kalau high season saya harus berangkat dari subuh. Wow. Itu di musola masih wiritan atau Wow. masih
Rakaat Saya udah kedua. greeting thank you di sini. Mama Ya, kamu greeting. Aku Saya dari jam sudah- 4 dari sholat subuh kemudian langsung di depan office. Pokoknya subuh itu belum turun, bapak-bapak atau ibu saya belum turun maksudnya masih wiritan atau rakaat kedua. Itu saya sudah berangkat, sudah nutup pagar saya, udah berangkat ke Pare. Wow. Berapa lama? Lumayan 1,5 jam. Itu kalau nggak macet. Kalau nggak macet, tapi kalau pagi tuh saya bisa nempuh 1,15, 1,20. Anggaplah 1,5 jam ya dibikin rata-rata, berarti Iya. artinya untuk perjalanan itu bisa 3 jam atau Iya, mungkin 3 macet jam bisa untuk 3 sampai PP. 4 jam. Iya. Dengan jarak tempuh kurang lebih 65. 65 sama 70. Oke, anggaplah 65 aja bolak-balik sekitar 130 km 130, guys. 140 Untuk lumayan. setiap harinya. Iya. Wow. Dengan kondisi saya yang kurang sehat. Oke, nah yang menjadi pertanyaan itu bagaimana rasanya perjalanan jauh naik motor untuk sekali mengajar. Jadi dari sana ke Pare dan itu harus ditempuh setiap hari dan belum tentu cuacanya mendukung. Iya. Ada hujan, Ada hujan. ada kemacetan dan sebagainya. Crowdednya jalan raya kita tahu lah. Maksudnya walaupun ini bukan yang kayak Jabodetabek yang super crowded. Atau di Iya. Surabaya enggak. Tapi kan maksudnya bagaimanapun pasti perjalanan yang cukup Iya, melelahkan macet gitu melelahkan untuk banget. ukuran seorang wanita. Ibu-ibu gitu. Itu bisa diceritakan, bisa di-sharingkan ke teman-teman Brilliant People supaya nih, walaupun kita itu berangkat dari latar belakang kota yang berbeda, datang ke Pare, tapi mungkin kalau bisa dibilang untuk tempat tinggal selama di Pare untuk belajar, mereka jarak tempuhnya paling 5 menit jalan aja masih mager-mager, antar dah gua ini nongkrong dulu, santuy-santuy dulu dan lain Tapi sebagainya. justru waktu saya stay di Camp 2 atau di rumah Bu Nela, saya nggak pernah bawa motor loh. Iya. Kalau di Camp 2 saya lebih sering jalan. Iya, maksudnya kan Pulang, karena makan, karena dekat, maksudnya Iya, enggak, dekat. maksudnya ini kita compare sama member yang mungkin ada enggak semuanya sih. Mungkin ada member yang masih mager-mageran, Iya, udah deh capek, santai dulu, dia ini, males, ini. gue males, ini segala macam bla bla bla. Sementara Mam effortnya luar biasa kan dari Mojokerto ke Pare. Mungkin bisa diceritakan selama perjalanan itu gimana sih rasanya naik motor perjalanan dari Mojokerto ke Pare ini If dengan there jarak is tempuh no- yang luar biasa. There is no matter, it's okay for me, but Oke. berapa ya waktu itu saya ingat banget. Bulan kemarin tuh rapat sama beliau sama Mr. P. Oke. Itu Bapak atau Mr. Andre atau Mr. C itu memberikan announcement semua tutor harus ini. Saya cuma bayangin motor saya ngeban loh, ngeban dan itu depan belakang dan itu Harus ini gimana, harus on time atau harus ini enggak, gimana? saya nggak ikut rapat Oh. sampai oke. saya lupa tidak ada izin. Biasanya kan langsung saya izin, Sir mohon maaf saya nggak ini karena memang pas waktu itu memang lagi demam. Oke. Karena kan saya bukan lagi jantung, saya ada bronkitis karena ketahuan baru kemarin itu bulan apa itu Mei 2024. Saya ada alergi dingin, alergi debu, terus apa namanya Kondisi asap. fisik yang tidak memungkinkan. Iya Nah, kemarin itu tuh seperti bener-bener nggak kuat banget. Saya terus itu. pulang. Oke. Kok tiba-tiba something wrong with my motorcycle, ngeban saya Di daerah mana kalau boleh tahu? di daerah Jombok situ dan itu kebetulan itu adalah tempat sawah-sawah. Dan itu Ngebantu maksudnya motornya nggak berjalan dengan baik atau bagaimana? ngeban itu ban saya bocor. Oke. Jadi bocor, aduh kok kayak gini. Dan kebetulan Bapak tambal bannya kok alhamdulillah yang biasanya beliau tutup itu kok beliau Dipermudah ya sama iya Allah. membuka. Kok buka? Ini saya berbuka loh Mbak, nggak tahu. Oke. Karena tadi saya lagi nggak enak badan, beliaunya bilang gitu kok. Oh, alhamdulillah ya Allah saya nunggu. Terus Mbak ini gimana? Banmu sudah benar-benar sampai nggak bisa dipakai lagi gitu. Ya udah. Itu pada sebelumnya di hari 1 minggu sebelumnya itu tiba-tiba macet, motor saya macet dari Ngoro Jombang itu macet dan saya mundur itu jauh, ke depan itu ada bengkel Akas itu juga lumayan jauh, jalan paling sekitar 1 kiloan. Oke. Akhirnya saya lebih memilih mundur. Saya langsung bukan telepon, waktu itu langsung japri teks ke Bapak Mr. Andre, Sir mohon maaf ya motor aku ini gitu. Terus alhamdulillah sama Miss Intan bisa gantiin Di cover. sama Thank you beliau. Miss Intan. Oke. Terima kasih, itu adalah kalau nggak ada Miss Intan, Mr. Adit atau siapapun mohon maaf, terima kasih, termasuk Iya. Pada semua Salsa tutors. juga itu semua, Zaki semualah, terima kasih yang selalu Membackup ready. ya. Iya, backup untuk kelas saya yang harus saya tinggalkan kayak gitu. Jadi salah satu tantangannya adalah ketika perjalanan itu kan ada faktor-faktor yang di luar kapasitas kita, entah itu Iya. ban bocor yang tadi ngeban dan lain sebagainya, Dan hingga itu tiba-tiba akhirnya macet. kita harus on time Mogok. dan sebagainya.
akhirnya butuh backup tutor gitu, karena kan kita di ranah profesional kan nggak mau tahu Nggak mau gitu tahu kan. anak-anak. Yang penting gue udah datang, pengennya diajar gini-gini Iya. segala macam, tapi ya di satu sisi ya ada hal-hal yang di luar Yang kapasitas di luar kita kapasitas. gitu, yang hingga akhirnya tapi karena we are big family, ya tentunya ada keluarga besar Brilian yang mengcover dan membackup mengcover khususnya di kelas. ranah pengajaran. Seperti Iya. itu ya. Kemudian kalau misalkan boleh tahu kan tadi perjuangannya luar biasa nih. Ada ngeban-ngebannya, kemudian belum lagi kena hujan angin, badai nggak ya? Udah belum dalik gitu. Iya, udah. Sempat juga gitu. Sempat itu motor butut saya itu Oh, akhirnya saya makasih motor. Jadi semuanya makasih ini walaupun butut. Iya. Oke. dua motor butut saya tuh benar-benar Motor eksklusif lah, kan Iya. perjalanan dari Mojokerto ke Iya. ke beda Pare. dengan yang kemarin-kemarin beda. Kalau yang Oke. kemarin saya pakai yang merah itu lumayan. Oke. Budget bisa 50.000 sekali berangkat PP, besok berangkat masih ada bensin, besoknya baru ngisi. Hitungannya kan setiap hari saya ngisi 50. Jadi gimana Miss? Ya habis di bensin. Ya semoga kedepannya dapat rezeki dari Allah Amin, untuk amin, mendapatkan amin. motor yang mungkin bisa lebih memudahkan Amin. Miss kesini ya, Mam kesini ya. Alhamdulillah. Tetapi kemudian yang paling utama nih tadi kan pasti ada beberapa orang yang memilih untuk mengeluh aduh gue capek nih dan lain sebagainya. Tetapi Pasti apa capek. yang membuat Mam Rina sendiri itu tetap konsisten Tanggung untuk jawab. datang ke Pare selama range waktu 5 tahun terakhir yang harus bolak-balik Ya. Pare Mojokerto, meski jarak tempuhnya jauh, apa yang membuat kayak tertrigger gitu yang membuat Mam tetap semangat konsisten? Kadang anak-anak kayak gini, Miss sakit ya Oke. gini-gini. Terus kadang nyeletuk. Akhirnya gimana ya? Kayak baper iya. Nyeletuk Oke. Miss, jangan digantiin dong, nggak apa-apa kita nggak kemana-mana hari Sabtu. Langsung gimana ya? Hati mama gitu langsung Oke. kayak baper atau gimana? Iya emang baper. Oke. Apalagi ada kata-kata kayak gitu. Oh gitu, iya kenapa kayak gitu? Jangan ini Miss gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang saya sakit, saya memang ada ketua kelas kan masih ada ketua kelas saja. Oke. Anak-anak Miss kalau itu nggak usah di ini, apalagi udah deket gitu mereka nggak mau. Apalagi kalau tapi alhamdulillah sih ada beberapa ya Miss daripada Miss nanti capek dari Sabtu kita harus ngajar kita sama aja kayak nggak istirahat, nggak apa-apa digantiin aja. Jadi pertama kali ketemu mereka itu adalah kontrak, saya jelaskan kenapa kalau saya sakit beneran, saya satel, saya ini kayak gitu. Pasti saya jelaskan semua, saya jelaskan dampak dari fogging kemarin kan saya lumayan sampai sekarang. Jadi Oke. kalau malam itu panas tinggi, demam. Nggak tahu ini harusnya saya ketemu sama beliau-beliaunya dokter Ali, dokter siapa itu harusnya ketemu. Sinus saya kan ada sinus juga di sini, jadi Oh, badan saya tuh panas. Tapi yang kemarin buat saya memang benar-benar langsung turun drastis 10 kilo kalau nggak salah. Itu pas saya fisio, ternyata fisio sama kemo itu efeknya itu kayak orang kemo ya, jadi badan panas saya. Jadi saya langsung sama bapak, "Sir, mohon maaf, saya harus fisio Sir. Kalau fisio itu kan nggak bisa dijedah dan akhirnya harus continue. oke. Saya ini yang penting ada yang gantiin nggak apa-apa." Kok alhamdulillah itu sempat keteteran itu dan nggak boleh dijedah karena kalau saya jedah sekali besok saya harus ngulang lagi dari Iya, awal. iya. Pasti Dan secara nggak bisa. ini juga beda lah. Iya, karena itu kan saya langsung ngomong sama dokter saya, "Dok, gimana saya nggak bisa izin tabung, nggak bisa cuti, nggak bisa ini." Bisa cuti asalkan tanggung jawab saya ini sudah ada yang backup. Nah itu kan kadang saya mikir kerasnya itu kan Ada tanggung jawab moral ya. tanggung jawabnya itu loh yang nggak bisa di ini. Of course. Terus sering izin, iya malu saya sama anak-anak itu. Dalam Tapi satu untuk periode bisa berapa kali kalau boleh tahu? 3 enggak kebanyakan ding 3 Tiga. tuh nggak ada. Oke, kan anggaplah dalam satu bulan itu ada 20 kali pertemuan kan? dua Oh, nggak banyak juga sih, masih inilah standar gitu. Tapi saya malu. Iya, iya, iya. Karena kan kadang mereka kayak gini, Miss jangan ini ya diganti di hari Sabtu aja ya gitu. Kan kata-kata kayak gitu tuh kayak terus kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sama Mami. Sebetulnya sama Miss, Oh iya. udah nggak apa-apa gitu. Oh gitu, iya, Pokoknya iya. saya datang ya langsung kelas ya, ya udah. Karena emosional udah kebangun. Iya, gitu nah ya. kalau kamu, kecuali kalau mereka ngomong kayak gini, Miss kita pergi ke Bromo, ke Ijen, terus gimana, kapan gitu, minggu depannya aja gimana, ya nggak apa-apa deh gitu. Jadi bagaimana arrange schedule Iya, dengan mereka schedule-nya ya? itu sesuai Kesepakatan. dengan kesepakatan mereka kayak gitu. Oke, siap-siap.
Ini kan kalau misalkan masuk ke ini ya tema selanjutnya. Kalau tadi kan lebih kepada struggle nih, perjuangan dari Pulau Mojokerto ke Pulau Pare Sini lumayan. yang mengalami melakukan perjalanan jarak tempuh yang luar biasa ya, kurang lebih 130 km setiap harinya. Itu kurang lebih dalam jarak tempuh range waktunya kurang lebih 3 sampai 4 jam. Belum lagi ada berbagai macam problematika di Iya, perjalanan, itu luar biasa sekali. Tetapi ada sisi lain yang mungkin brilliant people nggak tahu, bahwasanya di balik Wonder Woman-nya seorang Mam Rina Nurhayati ini, aka Mam Rina Nurhaliza, itu Iya, beliau Lucy. harus melawan beberapa masalah Iya, kesehatan masalah kesehatan. yang ada dalam fisik beliau. Kalau beliau tahu ada beberapa penyakit ya, sorry itu Saya ada jantung waktu itu. Oh, oke, bisa disebutkan. Ada mungkin. jantung, ada bronkitis karena nggak alergi yang tadi saya jelaskan tuh. Saya Oke. punya alergi baru tahu 1 tahun ini, Oke. Maret 2024, Mei 2024. Terus saya ada sinus. Oke. Jadi kayak gini nih. Nanti fogging kemarin tuh lumayan agak Oke. membuat, padahal saya sering pakai masker dan saya lebih mencari kenyamanan. Itu saya akan jelaskan di anak-anak. Oke. Miss, kan nggak COVID, kenapa ini pakai masker? Saya kan cari kewarasan. Paling saya iniin kayak gitu, saya judge-nya kayak gitu. Loh Miss, kenapa? Iya kan, kalau kadang kan warga itu ada bakar-bakar atau apa, Oke. bakar sampah atau apa, kan daripada nggak usah jauh-jauh. Rokok aja, asap rokok. Saya kadang sampai kalau memang bener-bener menyengat, saya pakai masker itu masih ini. Kadang saya cium itu baju mereka. Bang, bau rokok ya? Miss, iya emang ya. Sebentar ya Miss ya. Jadi anak-anak itu langsung safety sendiri biar saya nggak begitu ngap kan gitu kayak orang gimana ya. Kayak gitu tuh loh, gitu. Belum pernah, Husin belum tahu ya. Kalau saya berapa kali tuh sudah turun tangga musola tuh Oke. kegelincir saya. Besok jatuh. kalau Gini, misalkan gini, mau gini, turun gini. tangga WA saya deh biar saya liatin. Nah, jangan nanya, itu udah ada korban. Saya korbannya berkali-kali. Oh my god. Saya sampai nggak berani ke office atas itu pas waktu sakit-sakit. Berarti nggak mau yang kelasnya di atas kalau bisa ya? Iya, dan bapak nggak tahu. Oh. Kalau nggak saya jelasin, itu yang kebetulan pas waktu itu main ke rumah bapak. Terus ibu saya ngomong ada sesuatu lah yang harus dijelaskan gitu. Ya apa ya? Emangnya member doang yang dapat SP, saya juga pernah. Oh. Tapi dengan kesalahan apa Miss? Nggak tahu, saya nggak tahu kesalahan saya apa. Yang jelas kedisiplinan, ya udahlah. Ya it's mine mungkin, tapi ya nggak masalah. Terus saya ketemu bapak, saya jelaskan sama bapak. Bapak nangis minta maaf sama ibu saya. Bu maaf, mohon maaf sekali, saya nggak tahu kalau ternyata Miss Rina nggak boleh terlalu capek atau apa. Kalau saya kan kadang pas waktu high season saya nggak dikasih, kenapa tidak dikasih full sama bapak? Bapak kan tahu kondisi saya. Jadi kalau saya, sir saya tidak pingin untuk full. Sir saya siap untuk, I'm ready to full the schedule. Nah itu beliau langsung lihat, bener Miss, ya langsung. Nggak ada masalah Miss, nggak ada masalah. Kalau jadi dilihat dari saya kemarin baru berapa, dari saya sakit sampai itu baru kemarin itu high season saya penuh. Biasanya enggak. Itu 8 kelas ya? 8 kelas. Oke. Itu dari sejak saya sakit ya, saya ngomong sejak sakit itu udah enggak. Soalnya ya memang kalau memang apa ya, kadang itu kamu tahu ngap enggak kayak orang kayak sesak nafas atau asma. Tapi saya nggak ada sesak, saya nggak Oke. ada asma. Itu sudah dicek. Saya sudah ngomong ke SPP gitu, kata dokter Ali bilang gini beliaunya, Mbak itu nggak ada ini, ya kamu punya bronkitis. Tapi lo dok, saya nggak ada ini loh, nggak ada alergi, pasti ada. Terus saya inget-inget, oh ya, Miss Lia kan punya alergi keju, susu sapi kan nggak bisa. Oke. Jadi oh ternyata selama ini tuh dia paling tidur pulas, terus sekarang dia bangun alergi saya itu terus saya dapat alergi, terus sekarang ada sinus. Oh my god. Jadi sebagai informasi bahwasanya selain beliau harus berjuang melawan jarak jauh, masih bukan melawan sih, harus menempuh perjalanan Lebih kali. sebagai bentuk perjuangan Iya. Mojokerto Pare untuk memberikan ilmu kepada member-member di Anak-anak. Brilliant. Tapi beliau juga harus melawan beberapa masalah kesehatannya Iya. yang ada Terima dalam kasih, Dr. diri Evi beliau. yang lagi Ada menempuh. penyakit jantung, bronkitis, Soalnya itu sinus. sama sinusitis, Alhamdulillah nggak kena kanker ya, kantong kering. kantong kering.
Kalau dibilang kalau itu yang itu jangan. Alhamdulillah selalu Ya, kantor terima tebel kasih ya. Dokter Revi yang Iya. sedang menempuh Oh ya. sekolah lagi. Beliaunya sekolah lagi dan beliau yang jadi ada Dokter Revi di Oke. RSUD Di Mojokerto. rumah sakit mana kalau boleh tahu? RSUD Wahidin Sudirohusodo. Terima kasih Di untuk Mojokerto? di Mojokerto Kota. Oke, terima kasih. Dokter Revi yang sedang menempuh studi lagi di Eropa kalau nggak salah. Oh iya, barangkali beliau Beliau nonton ya. SPJB iya. Terus ada Dokter Dani, terima kasih Dok. Sama Dokter Adit. Kalau Dokter Adit itu gini, Bu, Ibu harus gini, ini. Mbak harus gini. Kalau Dokter Revi kan, karena cewek mungkin ya. Jadi kalau masuk ruangan pas waktu kontrol itu kayak bukan ini, karena beliau bertiga itu sukanya merota. Oke. Jadi dengerin entah itu surat apa, tapi memang enak. Dok, ini saya pernah dikasih apa namanya? Di treadmill ini namanya alat itu banyak, dan sebelum di treadmill sama Dokter Revi saya nangis di pojokan. Oh my god. Nangis, Miss, dianterin siapa? Kata anak-anaknya gitu kan. Oke. Kadang member nanya gitu. Saya sendiri karena suami saya waktu itu dapat shiftnya itu pagi, dan kebetulan Dokter Revi juga kerja di salah satu rumah sakit di RSI Hasanah juga. Itu otomatis kan pas waktu itu suami saya pas masuk pagi, jadi Oke. lebih sering saya kontrolnya itu berangkat sendiri kayak gitu. Oke, berarti banyak peran serta Bapak Ibu dokter juga dalam Iya harus itu. berdedikasi di kesehatan Iya. juga ya. Jadi kalau di sela-sela Dokter Revi praktek di RSI Hasanah itu, mohon maaf saya sebutkan mereknya, itu suami saya, Dok, tanya kayak gini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Kayak sekarang gitu. sudah sembuh atau berangsur pulih atau bagaimana? Berangsur pulih. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Terima Ada lagi dong satu dokter, Siapa? Dokter Huson, dokter cinta. Nah, dokter cinta. Enggak jadi. Husin itu bukan Huson, Husin. Jadi ada Dokter Nah. Revi, terus Dokter Ali, SPP, Dokter Ali ya, lupa saya namanya. Sama dokter saya, Dokter THT itu dokter siapa? Orangnya ganteng. Siapa Oke. lupa saya mohon maaf ya Dok ya, saya lupa. Yang Pokoknya saya kita ingat gantengnya itu, doang ya. ya saya ingat dokter ganteng, terus sama dokter fisio saya. Oke. Yang saya ingat cuma dokter 3 itu, karena saya kan dari Agustus 2023. Oke. Saya dari Abotus, kebetulan di situ di handle sama dokter Dian, dan Husin belum tahu kan. Saya Kenapa? udah habis abortus, saya habis keguguran. Oh my god, adiknya Kan- Keiko. Adiknya Keiko. Oke. Terus saya waktu itu habis keguguran, terus ketemu dokter Heru di itu kan, langsung itu nggak apa-apa, kata nggak apa-apa. Tapi kan masih ada ini kan, kata dokter Heru, karena kan BPJS saya tidak, maksudnya tidak sesuai dengan rujukan kan. Oke. Jadi ya udah saya balik ke Vaskes, saya bilang ke dokter, bukan dokter sih, bidan desa lebih tepatnya, Bu Dona, terima kasih Bu Dona. Terus Mbak Rina, udah langsung tim PKM Keranggan, good banget, langsung ke RSUD aja. Masa ya sampai nanti kalau tetap pakai pengobatan secara mandiri kan, karena bukan untuk BPJS. Sayang sekali, itu kan sudah tercover sama BPJS, beliau bilang gitu. Jadi saya sama Bu Dona langsung dirujuk, kebetulan ada 3 rumah sakit, dan saya milihnya di RSUD Wahidin Sudirohusodo. Ya situ ketemu dokter Dian langsung. Ternyata dokter Dian habis lahiran. Awal mulanya saya jantung tuh dari situ. Kenapa saya sampai setua ini, sampai keguguran yang ini tuh, kenapa saya Oke. isi tuh saya nggak tahu kayak gitu. Cuman saya kayak gimana ya, Allah ngasih feeling kayak ada something with my body gitu. Jadi tapi feeling ayah sama suami saya gini, kamu kayak hamil lagi ya, dia bilang kayak gitu. Terus ayah saya begini, ayah loh kok feeling kamu hamil lagi ya? Enggak, saya kayak gitu. Jadi Itu berapa bulan, maaf? berapa ya? 10 weeks kalau nggak salah, 10 minggu. Oh, 10 oke, minggu. berarti 2 bulan, 2 Iya, months. saya masih inget banget tanggal 5 Agustus waktu itu ada acara Tahun Darwisa. kemarin? 2023. Oh, 2023. Agustus 2023. Oke. Terus habis itu perut saya sakit, saya ke kamar mandi, di depan itu banyak tamu. Oke. Karena kan ada acara kumpulan, ada kumpulan RT, kumpulan Dawis lah. Kebetulan pas kumpulan Dawis waktu itu, ingat banget. Udah, terus ke dokter, katanya udah bersih, dikasih dokter Heru obat.
Alhamdulillah di USG juga udah bersih. Kan hari Minggu, Senin Selasa saya izin busin. Diganti kalau nggak salah Zakit sama Salsa waktu itu. Oke. Zakit sama Zakit. Pokoknya 2 orang itu yang gantiin Adit. Terus habis itu di hari Selasa anak-anak telepon saya, Miss, besok Miss Rina bukan yang gantiin. Kenapa? Digantiin atau Miss Rina yang bengkang? Kenapa? Miss udah enakan ya? Iya, tapi kan saya nggak ngomong anak-anak kalau saya kurtus waktu itu. Oke. Saya Rabu datang loh, ngajar loh, Rabu Kamis. Tahu nggak, Rabu malam, Kamis malam itu namanya Bu Wiwi, Bu Nela Laundry. Itu nangis ngelihat saya kayak orang Jadi kenal baik sama beliau ya? Iya, karena dulu saya waktu di Camp 2 yang ngambil laundry saya beliau. Oh gitu, oke. Jadi terima kasih Bu. Iya, Bu Bibi. Terus habis itu udah malam itu saya ngajar. Bapak itu kan di ruang waiting room tuh ngajar. Oke. Kaget Bapak, saya bawa motor loh Husin. Habis abortus hari Minggu, Senin Selasa saya libur, Oke. Rabu saya ngajar. Kamis ke Jumat itu tuh kayak nguat-nguatin, ya Allah ya Robi, istighfar aku. Miss kuat nggak Miss? Itu anak yang WA sama telepon saya, kan kebetulan ada 6 kelas waktu itu, masih ingat Oke. banget. Itu anak-anak yang WA saya tuh nangis ngejar minta maaf karena mereka tahu di hari Kamis itu muka udah pucat banget, udah ini. Besok ujian sama Miss atau digantikan aja Miss? Enggak apa-apa, saya gantikan aja. Terus dia dijemput sama ayah saya. Oke. Bapak saya datang di hari Rabu, kaget Bapak. Hah, ini orang habis keguguran. Gila, kenapa ngajar lagi ya? Kan udah dikasih izin. Kayak seakan-akan Bapak kayak gini, kamu itu loh Miss, kayak seakan-akan saya nggak ngasih izin. Padahal saya ngasih izin kamu libur loh. Dengan entengnya saya ngomong kayak gini, sama ngasih izin Sir, anak-anak ngomong kayak gini, Miss besok digantikan nggak? Kan mereka nggak tahu kalau saya ada kesusahan. Mereka kan nggak tahu kalau saya bisa abortus. Lah kamu bilangnya Profesional apa? banget ya. Aku bilangnya sakit. Ya Allah Miss, Bapak itu teriak-teriak di office atas. Siapa itu namanya? Siapa itu sebelum JJ Ayu? Sekar. Sebelum Sekar. Vanessa. Oh, Miss Vanessa. Vanessa itu langsung ini. Iya Sur, Miss Rina, aku kaget sama siapa itu, lupa namanya. Pokoknya Vanessa sama siapa itu kaget, Mem gila Mem. Miss Julie bukan? Bukan Juli. Mem, gila Mem. Itu belum recovery loh, itu baru masih recovery, belum sembuh banget loh. Iya udah tahu. Terus, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Enggak, anak-anak gini loh Miss sudah enakan nggak? Ya aku ngomong enak aja, Mem ngomong lah. Bapak itu cuman geleng-geleng, cuman istighfar, ya Allah maksudnya ini gimana ini orang yang nggak tahu kan, mungkin dalam benak Bapak kan Namanya juga Wonder Woman. iya gini, ada apa ya, emosi deket sama Iya, mereka. Akhirnya kan mau nggak mau Bismillah bisa. Pas hari Jumat Kamis keluar keringet dingin, malam itu saya nggak tidur. Pagi ayah saya 5:30 langsung berangkat dari Mojokerto ke sini naik bis. Karena bis dari sini kan kebetulan kan Mojokerto enggak, semua kan via tol Warugunung. Iya. Jadi otomatis saya naik bis sampai Jombang ke sini naik elf. Oh my god. Naik elf. Terus katanya nggak usah jemput ayah di sana, Happy Noodles itu nggak mau ayah dijemput di sana tuh, nggak mau dia ya jalan dari sana ke Bril. Wow. Lumayan, ayah kan suka goes, suka olahraga sampai detik Iya, ini iya. walaupun sudah sepuh. Jadi Luar dia biasa, ya. aja. Terus dijemput sama ayah saya. Terus ayah ngomong kayak gini, Mas Andre, Rina izin pulang dulu ya. Langsung ketemu bapak kayak gitu. Ya Pak, mohon maaf Pak, sudah saya kasih izin. Bapaknya ngomong kayak gitu. Kayak mungkin beliau merasa saya ngasih izin, kenapa Miss Rina tetap ini. Gini kata-kata Miss, besok digantiin atau Miss Rina sendiri yang handle. Itu mak Jelek banget ya. jelek banget ya, memang Oke. kayak gitu tuh, lumayan lah. Terus dari situ saya darah tinggi kan, terakhir kan 180/150 sebelum saya SC kemarin itu Oke. sama dokter Wijayanti SPOG dengan rekom dokter Dian itu, dok ini kalau saya rujuk ke SPCP gimana? Langsung by phone kan sama beliaunya, langsung by phone saya dirujuk, besoknya langsung ini
Jadi Jumat, Senin saya ketemu dokter Wijayanti, Sabtu saya ketemu dokter Wijayanti demi saya, beliau. Oke. Karena beliau tahu saya ngajar di sini dan yang harusnya beliau libur akhirnya beliau sendiri. Itu terus Senin langsung saya ke SPJP. Ketemu Wow. awal itu dokter Dani, habis dokter Dani, dokter Revi, terus dokter Adit. Beliau 3 orang itu. Terus suatu ketika itu saya kaget lah, something lah, kaget gitu. Saya ingat banget itu ada acara pokoknya di rumah, di perumahan, di komplek itu ada acara. Saya masuk UGD. Oh. Saya masuk UGD, langsung dibawa di tempat Miss Lia kerja di sana. Itu yang saya masih ingat banget, itu bunyi tit 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 tit. Ya kayak orang kita mau SC gimana sih? Iya. Dia itu gimana ya, tempat adik saya kerja itu bener klinik, tapi fasilitas kesehatan di situ good banget. Terima kasih klinik Afifah, terima kasih Bu Penny. Itu di situ saya masuk ICU. Jadi tensi saya tuh tinggi, tapi ini saya ngedrop banget. Oke. 80/70 atau 80/60 gitu. Oke. Tapi tensi saya tinggi, 100 berapa itu? 180/150 udah nggak bisa bangun saya. Oke. Karena saya sudah malam itu, sampai saya pas waktu malam itu telepon terus, sudah nggak saya hiraukan itu HP. Saya tuh kayak orang mau lahiran, tahu nggak? Iya. Kalau orang mau kelahiran kan kayak kontraksi. Itu saya panas, telapak tangan sama kaki itu dingin, tapi ini tuh keluar keringat dingin. Bener, langsung saya masuk karena ini ngedrop udah udahlah, sama masih ingat banget tit. Itu kayak insting ya mungkin ya. Si Oke. Keiko itu di rumah saya kangen kan. Ya dibilang sadar Miss, sadar saya masih sadar. Oke. Dek kok kenapa aku dekat gini? Udah Mbak, ini intensif, nggak bisa. Ini sudah dari ibu, maksudnya Bu Penny itu, terus dokter siapa gitu, dokter di situ tuh sudah dikasih alat, udah. Terus itu saya masuk, dan itu nggak ada orang yang tahu. Yang tahu siapa tahu, Husin? Siapa? Big Boss. Oh, beliau Dan tahu. Big Boss telepon mama langsung telepon. Itu yang membuat emosionalnya yang nggak semua orang tahu, tapi sampai Big Boss-nya tahu. Iya. Ya biasa mama. Terus saya dikasih COK itu. Oh my god. Yang sakit. Ya Allah ya Rabbi. Saya sakit beneran, Son. Bapak nggak tahu loh. Bapak nggak tahu, Bapak tahunya kan di chat. Lewat podcast ini jadi beliau tahu ya. Iya Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukan masalah apa-apa. Tanpa mengurangi rasa hormat. Tanpa mengurangi saya hormat memang, dan termasuk Mr. Wowo. Iya. Itu nggak tahu. Sama saya ICU. Akhirnya semua brilliant people tahu. Akhirnya semua gara-gara Mr. Husin nih. Kalau Ini saya ada adalah podcast momen di sini speak up nggak ya? ada kayak gitu. Oke. Itu terus saya masuk situ kalau nggak salah 5 hari toh. 5 hari. 5 hari saya dirawat, 5 atau 6 hari. Pas penuh pula waktu itu. Oke. Masih 6 atau 7. Sejak itu udah jangan banyak-banyak. Saya beri request aja kalau saya penuh gitu sejak dari itu. Itu saya di situ ditungguin suami, dan suami harus PP. Terus suami saya kan dia langsung ngomong tuh ketemu sama dokter Revi. Oke. Kan kalau di rumah sakit panggilnya Pak D, kenapa nggak di sini, di ini gitu. Iya, terlanjur dibawa sama adik saya Bu, karena saya kayak orang habis abortus, orang nggak sakit. Oke. Ketemu anak-anak percaya enggak, tapi saya harus menjelaskan ke mereka. Karena apa? Di tanggal 25, 26, 27 setiap bulan saya harus ngapelin ngapelin dokter Revi, ngapelin dokter Dani, ngapelin dokter Adit, nggak tahu tuh siapa itu. Dokter itu ya. Dok, terima kasih ya Dok ya, terima kasih sekali Dok. Tapi saya ada ini benang merahnya, ada conclusionnya. Ini kan ceritanya panjang banget, luar biasa. Jadi conclusionnya adalah mungkin tadi kan akhirnya banyak, setelah mom speak up, banyak orang yang awalnya nggak tahu gitu kan, sekarang akhirnya buka-bukaan nih. Jadi sejauh ini taunya, terutama Brilliant People atau members Brilliant, taunya Mama Rina itu pribadi hanya yang segelintir orang yang tahu. charming, yang selalu ceria, yang selalu tersenyum, yang selalu have fun. Tapi di balik itu, wow, struggle-nya ya. Untuk mengajar aja itu juga ada peran serta keluarganya Mam yang harus sempat antar jemput seperti ayah atau suami gitu kan. Kemudian belum lagi Mam juga setiap hari harus menempuh perjalanan yang luar biasa jauh ya, dari Mojokerto menuju Pare.
Belum lagi beliau harus berkutat dengan masalah kesehatan beliau, ada penyakit jantung, bronkitis, sinus dan Sinus. sebagainya. Selain itu, ditambah lagi beliau harus keguguran, sorry to Iya, say. iya. Yang itu yang wow banget sih. Tapi di balik wow, gimana saya ceritanya? Di balik Di balik itu semua, kita nyebutnya bukan problematika, tapi ya perjalanan hidup lah. Perjalanan. Perjalanan hidupnya dari Mama Rina ini yang fluktuasinya tuh wow, kayak nari-nari apa nih? kayak kita naik roller coaster aja. Kayak ini dolar aja naik turun tapi kayak roller coaster Iya, kayak gitu gitu. sih, luar biasa. Tapi beliau tetap semangat untuk mengajar members brilian. Even bahkan ketika ini apa namanya, ketika beliau harus mengganti di hari yang lain pun banyak members udah jangan deh, kalau bisa memberin aja gitu Iya, kan. dan mereka harus Itu excited legowo di banget, hari ya. Sabtu dan mereka harus reschedule Iya, akhirnya berangkat Sabtu exactly. malam ke Bromo Iya, gitu kan, atau itu kan luar biasa banget. lumayan. Tapi dari perjalanan yang roller coaster ini yang luar biasa, sempat nyerah nggak sih? Sempet. Give up, itu aja pertanyaan. sempat Dan Sempet oke. banget. Dan apa motivasinya hingga akhirnya bisa survive sampai hari ini? pas waktu itu saya sinus itu dan visio Oke. itu dengan jadwal penuh. Sir, ini gimana, dan saya harus pusing nyari pengganti Oke. itu dan keteteran banget. Dan mereka ngomong kayak gini, anak-anak, nggak apa-apa miss gitu kan, VN tuh kadang saya Oke. VN. Alhamdulillah dapat members yang legowo gitu ya. Kok alhamdulillah, Yang bukan terima gue udah kasih. bayar nih, gue udah profesional harus datang. Karena ada gitu banyak kan. yang Bisa jadi seperti gitu itu kan. Iya, kita harus ini profesional dong gini. Itu rezeki juga sih gitu. Tapi kok alhamdulillah Yang wise gitu ya. Enggak apa-apa miss, enggak. Ini kayaknya kan waktu itu saya ingat banget visio. Terus kan kalau visio itu ya ada terapi buat anak-anak yang Oke. entah berkebutuhan gimana, berkebutuhan khusus gimana. Oh, oke, yang Pokoknya spesial. spesial Oke. itu, Istimewa ya. yang Oke. istimewa itu kan otomatis saya harus ini mereka dulu karena mereka kan Oke. bookingnya sudah ini kan. Kalau saya kan, aduh Bu, gimana ini Bu? Saya ada kelas jam berapa itu waktu itu, jam 12.15. Oke. Sedangkan saya jam 10:30 nggak ini. Kelas pagi sudah dihandle, ternyata siapa itu ya waktu itu? Salsa atau Zaki ada kelas di 12.15. Oke. Setelah saya nyariin siapa, terus siapa? Terus waktu itu siapa yang gantiin, lupa saya. Pokoknya digantikan kok. Digantikan dan dia itu mau pergi tidur. Oh. Miss, aku mau tidur siang Miss, Oke, karena udah go to lumayan sleep ya. go to sleep gitu. Karena aku ada break nanti 1:15 kelas lagi. Jangan, aku minta tolong napa gitu. Terus langsung saya ini VC, saya kasih tahu saya masih antri di sini. Hah, beneran Miss? Langsung dia berangkat. Excited untuk Siapa ngajar. itu ya, lupa saya. Entah Siapapun salah- beliau, thank you. Ya, pokoknya pengganti saya terima kasih lah. Iya. Oh, itu siapa? Rumahnya Jombang. Mbak siapa itu, lupa saya. Itu. Oke. Dia Mbak dulu itu. anak kelas. Pokoknya dia dulu stay di campnya Apple House, camp 10. Oke. Terus dia yang kan angkatan itu ya, kebetulan- pas tahun berapa sih? Pas saya nggak di sini Kemarin mungkin. 2024. Oke, saya nggak. Saya gitu. visio kemarin, baru kemarin bulan apa itu? Bukannya Desember, Malang, Januari. Miss Fitri. Bukan. Kalau yang kemarin Apple House Malang itu bukan, Miss Fitri. Sebelumnya udah Miss lama. Fitri mungkin ya. Bukan, sebelum acara Khitan Davin. Oke, ya Miss itu, Itu- ya. Oke. Sesudah. Pas waktu Khitan Davin tuh saya bener-bener sakit. Oke. Jantung yang bukan jantung kenapa Miss? Ritme jantung saya tuh loh nggak ini. Jadi kalau saya ngomong kayak gini kayak orang habis lari. Oke. Terus naik turun tangga itu kayak Tapi gini sorry tuh saya kita break. Butuh minum nggak? Atau nggak apa-apa? boleh. Gak apa-apa, minum dulu biar makin semangat ya. Oke, biar makin menginspirasi nih. Butuh tisu? Saya nggak Oke. bisa nangis di depan Husin soalnya. Kita udah nyiapin tisu guys. Padahal sudah disiapin tisu, tapi sebenarnya sudah berkaca-kaca. Tapi saya sungkan untuk malu. Dilihat orang Nanti banyak. setelah ini selesai podcastnya langsung kita ke kamar mandi. Iya, karena udah nahan. Oke. Jadi se-effort itu ya. Tadi sampai ini ya, apa namanya, sampai sempat menyerah. Tapi Sempat itu yang nyerah. membuat Mom survive ya. Iya, sempet nyerah banget. Pas waktu kemarin tuh visio itu keteterannya jadwal keteteran saya sungkan Oke. sama mereka. Terus saya nggak boleh jeda. Terus anaknya adik saya yang laki-laki itu kan Oke. harus operasi mata di mana
RSUD Dr. Adiknya Sutomo. mam langsung yang kedua itu. Oh, ada yang kedua itu kan Sekarang udah punya sembuh? anak. Dan Oke. kebetulan kan anaknya masih kecil. Dia Oke. operasi mata di sana di RSUD Dr. Sutomo di Surabaya kayak gitu. Oke, Itu kan semoga saya lekas sembuh ya. nggak ada yang jagain karena Oke. bunda sama ayahnya kerja. Terus ibu saya bingung, otomatis kan bingung. Terus adik saya yang misliang kayak gini, Mbak Rina, kalau dia nggak jadi visio, dia kan sudah visio sekali, dia akan ngulangin lagi. Dan visio saya kemarin tuh berapa hari tuh, 12 hari atau Tapi 4 sekarang sudah dua sembuh minggu. kondisi terakhir. Katanya mau ini lagi, operasi Oke, lagi. semoga lekas diangkat Terima penyakitnya ya. kasih. Banyak sekali ya, maksudnya mohon maaf, bukan hanya Mam Rina sendiri, juga dari keluarganya. Tapi justru itu yang jadi momen saling menguatkan, mungkin seperti Iya, itu ya. mungkin seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mam ya. Kalau misalkan tadi kan Mam sempat cerita, alhamdulillahnya dikasih members yang mereka tuh wise, yang mereka memahami keadaan Mam, yang nggak apa-apa kok diganti, atau mungkin kalaupun nggak apa-apa Mam digantinya tapi diganti hari gitu Ya, kan. itu. Nggak apa-apa Mam lagi sakit gini segala macam. Itu bagian dari rezeki sih. Itu kan Rezeki, bagian rezeki. sesuatu yang berkesan mungkin ketika kurang lebih 11 tahun ini, 11 tahun terakhir Mam mengajar di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada momen berkesan lainnya yang itu tuh memorable banget gitu, unforgettable moment buat Mam Rina sendiri, itu yang ini momen yang paling berkesan selama Mam Ngajar di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare itu apa? Apa ya pembicaraan? Saya bisa ketemu kamu. Ya? Mungkin Seriously? iya. Apa yang berkesan Yes, dari capek. ini? Welcome to jungle. Welcome to our jungle. Ciri khasnya Mam tuh selepas dari ini turun dari motor, biasanya kan saya greeting tuh. Iya, greeting. Yang lain tuh welcome to Brilliant, welcome tapi to Mam selalu di depan. Brilliant. Kalau saya Brilliant. enggak. Welcome to our jungle. Termasuk anak-anak yang telat selalu kayak gini. Selamat datang di Salah satu minimarket gitu. Iya, salah satu minimarket Itu ciri gitu. khasnya Mam Rina. Itu ciri saya daripada saya, Bang kenapa telat? Nggak enak tuh. Kayak mereka ngerasa nanti saya takutnya gitu mereka kena mental. Kalau saya Iya. gini, selamat datang di gitu. Tadi kan kalau ketemu saya sesuatu yang berkesan. Sekarang pertanyaannya yang berkesan banget gitu. Apa ya? Yang berkesan banget. Iya. Mungkin ada member yang unik atau bagaimana Kan Mam yang lebih tahu. Ada Oke. beberapa member. Dan saya itu baru ngeh kalau dia sekarang Oke. di levelnya tinggi di PI. Oke, sekarang sedang belajar. Safira, Bisa disebutkan namanya? Oh, yang dari Palembang. ya. Oke, Safira. Wong Kito Galo. Saya Iya. kenal ya. Apa yang membuat dia istimewa menurut Mam? Kali aja nanti Kata- Miss Syafira kan masih apalagi sekarang masih aktif jadi member Iya. kan yang extend setahu Oh, aku. Dia extend. periode dari start 5 Mei setahu aku. Itu Miss aku gimana terus waktu itu saya pegang gitu di PB2 kalau nggak salah. PB2 Oke. itu kebetulan saya pegang. Miss Safira nggak bisa untuk ngapalinnya sulit Oke. gini. Terus ada lagi temennya yang anak Jakarta itu adalah something lah, something lah. Saya tuh di Brilliant tuh banyak banyak anak yang nggak tahu lihat saya tuh kayak curhat ke maknya sendiri kayak gitu. Oke. Miss kenapa sih beda dengan mamaku karena gini ada yang anak Jakarta kalau nggak salah Jackson atau Tangerang pokoknya sana lah daerah sana Oke. gitu. Terus kenapa beda kayak mamaku, kenapa mamaku lebih bela adiknya daripada aku, ada Wow. itu langsung kayak ya. Terus kalau saya harus ngejudge kamu, ngebully kamu ya enggak. Kalau saya masih hitungannya ngebully, bukan ngebully sih, cuman just joke itu. Ya, oke. Berarti kan saya nyaman, I'm comfortable with you. Tapi kalau uncomfortable ya saya nggak mau lah. Oke. Kadang kan orang nggak nyaman kalau kita jokesnya Exactly. gitu. Iya, Of kayak gitu course. kan nggak mau. Itu ada. Terus Safira, terus tadi baru ngeh karena kelasnya Pak Galang, saya lihat gini, duh, Vira PI, subhanallah. Kenapa dia? Kan dia menghafalnya agak. Iya, kemudian subhanallahnya Agak- bagaimana? Progresnya Subhanallah. besar atau Oh, bagaimana? Berarti kan selama saya kayak nge-brainwash dia itu berarti kan nyawa. Alhamdulillah. Logikanya kan kayak gitu, berarti ya Allah alhamdulillah. Kenapa saya subhanallah nih anak PI rek? Enggak
Ya alhamdulillah sih dia bisa bertahan dan extend. Iya. Dia PI loh guys. Dan kebetulan saya kenal baik sama ibunya beliau, ibunya Safira ini. Safira? Iya, mungkin buat bunda gitu. Kalau nggak salah saya pernah ditelepon Mama Safira deh, pakai Iya. HP-nya Safira. Itu. Ya, maksudnya ini beliau adalah salah seorang yang berperan juga, maksudnya. Iya. Jadi emaknya lah, ibunya dari Miss Safira. Safira. Alhamdulillah ada progres ya. Alhamdulillah deh. Progresnya bagus, dia bisa Dengan semangat pencapaian belajar ke yang luar biasa ya. PI yang waktu di PB2 itu saya ingat banget, dia dibantu sama temen-temennya. Oke. Dan Vira, kamu harus ini. Kayak dia tuh di pressure, bukan di pressure karena Oke. dibully sama temennya, enggak. Oke. Kadang kan ada satu kelas tuh, temennya ada yang minus apa. Oke. Dia terus kayak dibully dari samping gitu loh. Oke. Lah itu kan saya kadang, oh ya, tapi kalau terlalu ke ngebulinya itu ada body shamingnya tuh selalu gitu. Jangan gitu kenapa? Kasihan loh dia kayak gini gitu. Kayak gitu. Tapi terus kelas Safira waktu saya pegang itu kan enggak absen serius. Enggak. Jadi mereka, Vira kamu harus ini. Saling support. Iya, bener banget. Supportive. Banget. Terus sampai gini, Vira kamu harus ini gini. Jadi cowok-cowok itu mereka sampai waktu setoran vocab ke saya itu mereka nggak mau setoran dulu. Ini definisi Satria tahu nggak? brilliant Satria the big tahu family. nggak? Oh iya tahu. Satria Tangerang. terus Tangerang sama Bang siapa itu? Arka Aka yang dari Aka. Tasikmalaya. Iya sih Oh, bener. exactly bro. Itu Sama tuh Helmi pasti. Bang Helmi. Aku Ya tahu itu circle lah. itu. Kan kita Circle-nya waktu itu itu. video-video di depan kaca. Iya ya itu. Christine. Itu tuh oke. sampai Lolowan atau Christine. apa waktu itu kelasnya? Christine Indramayu. Sebentar. Betawi Kemudian Betawi Reva, jam iya, 1.30 Betawi. Reva dari Biak. Iya, itu. Aisyah. Terus itu mereka sampai nggak mau Alam, ada nggak- Farel. ya mereka nggak mau setoran dulu sebelum Pak Safira. Oke. Jadi Bang Aka tuh, Bang Helmi, Satria, Helmi. Helmi Siregar. Helmi. Helmi Raksanjani Bengkel, Siregar. kalau panggil bengkelin. Enggak, aku nunggu Safira. Bang kamu nggak ini, bengkel nggak mau nungguin Safira. Iya ini nungguin, lama banget sih, tumben sih dia miss kok lama. Vira ditungguin teman-teman tuh untuk setoran gitu. Biar nanti mereka nonton wajib subscribe. Wajib subscribe gitu. Subscribe ya, jangan lupa ya podcastnya Oke. Brilliant People. Oke. Jadi ditungguin dan saya Oke. baru ngeh kalau dia ini lah, alhamdulillah ya Allah, subhanallah dia bisa pencapaian loh yang setiap hari saya terus nge-brainwash. Oke. Terus dan setiap ketemu kan kamu tuh sendiri kan kalau saya breakfast atau lunchnya saya kan di samping ruang kata itu. Of course. Mau di situ ada Your Big favorite Boss. place ya. Iya, it's my favorite place. Oke. Terus mau di situ ada Big Boss rapat dengan siapapun, pokoknya saya makan di situ. Kalaupun saya ngantuk juga saya kadang lihat ada merem aja di situ. Memang dingin, seneng. Iya, Itu kadang iya. Safira ke situ nyamperin ini sini. Kamu harus gini setidaknya tuh alhamdulillah lah. Ada achieve lah ya. Iya. Kayak apa ya? I got something gitu. Of course. Setidaknya itu saya nge-brainwash dia itu nggak sia-sia gitu. Alhamdulillah ada efek yang Ada luar biasa. iya ada efeknya gitu Dan dari itu jadi salah satu Iya. mungkin dari sekian banyak members, maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada members yang lain. Iya, Mungkin saat iya. ini juga kan karena Miss Shafira sendiri kan masih menjadi Masih member stay di aktifnya sini dia, dari masih Mama member Rina aktif. gitu. Mungkin kalau misalkan diceritain kita bermain dengan durasi Oh, banyak banget banyak ya banget, members jangan yang nanya. berkesan. Terima kasih untuk anak-anakku yang dulu di Camp 2 Iya. dan Iya. alhamdulillah keluaran dari Camp 2 kalau nggak civil servant TNI Polri. Oh, alhamdulillah. Kalau gitu Cewek for padahal attendance. itu ya. Iya. Yang cewek-cewek luar Iya. biasa. Keluaran dari Camp 1 dan Camp 2 alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman dari Camp 2, Camp 1 atau semua members Saya nggak minta apa-apa kok Iya. Sin. Cuman kalau kamu udah jadi TNI Polri atau apapun PNS, itu iya, sebenarnya apapun cita-citanya. itulah cita-citamu, entah itu dari pelaut, masih keep in touch sama saya. Alhamdulillah. Atau dari Akmil atau dari mana, dari Akpol, mereka pakai baju kebesaran gitu kayak ya Keep Allah, humble and say iya. hello ya. Miss, alhamdulillah aku sudah kayak gini. Yes, saya cuman alhamdulillah barakallah. Saya cuman sholawatin semoga anak keturunan saya besok bisa lah kayak kalian. Amin 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 ya rabbal alamin. Aku ingat banget waktu itu sempat juga di story sama Mamam Dwi Palinowan Mm-mm. yang dari Sulawesi Selatan, dari Mas Amba kan, Mm-mm. dari Luwu Utara. Itu kan ini jadi dia. Iya, maksudnya Mam sampai story gitu Iya. kan. Itu member 2020 karena waktu itu kan aku juga jadi officer di tahun tersebut kan. Jadi ya
banyak banget kalau misalkan diceritain tuh, apalagi 11 tahun banyak. perjalanan, pasti ada ratusan bahkan ribuan members yang pernah diajar sama Mam, siapapun itu, apalagi yang nonton Iya, juga, thank Arkan you juga, banget. saya ingat Arkan kalau nggak salah dari Makassar. Itu Oke. sekarang juga Polri kan, kebetulan Iya, dinas di alhamdulillah. mana gitu, pokoknya di Makassar gitu. Padahal dia di sini kalau dibilang Badungnya tuh dia gini loh, kayak selengean kayak Oh gitu. iya iya. Ternyata di balik selengean dia, saya tahu kalau dia mau daftar TNI Polri, saya tahu. Dari di balik selengekannya dia bisa bener-bener it's so seriously, so he got it gitu. Oke. Kayak, Mem, Makanya kita nggak pernah tahu masa depan orang. iya, saya nggak tahu, cuman Mem, aku ini, ya Allah Arkan, siapapun lah itu ex member Brilian, Selalu di hati ya, Mam. ya selalu lah. Terima kasih Calangil gitu. Oke, kemudian ke tema yang ini, poin yang terakhir sebelum kita closing nih, Mam. Itu kan kalau misalkan kita tarik nih benang merahnya tadi, perjalanan Mam itu luar biasa. Harus setiap hari menempuh perjalanan kurang lebih 130 km setiap hari. Be aja saya. Belum lagi melawan beberapa Iya. masalah kesehatan yang luar Kesehatannya biasa. memang it's Ada permasalahan family terkait kesehatan dan sebagainya yang tadi Iya. kan, yang diderita sama adiknya, keponakannya dan lain sebagainya. Dan belum lagi Mam harus keguguran. Belum Oh, sudah berkali-kali saya. Iya. Saya sudah berkali-kali loh. Iya. Saya abortus Oh. sudah lima kali kalau nggak salah. Oh, berarti harusnya punya anak 7. Iya, kalau mereka hidup semua antara 7 dan 8, pokoknya ada Ya, kembar. Al-Fatihah ya untuk bahkan ada yang kembar ya. Artinya maksudnya Mam tuh punya perjalanan hidup yang so inspiring, maksudnya sangat inspiratif sekali kan. Dan artinya bisa menjadi motivasi buat teman-teman brilliant people nih yang sekarang masih ya it's okay, masih enjoy dan lain sebagainya. Artinya ya semoga, makanya nggak salah kalau kita dari tim BKS ini menghadirkan Mam pada kesempatan hari ini untuk berbagi inspirasi Awalnya saya takut. sebagai sosok inspiratif gitu kan, luar biasa. Kenapa harus saya gitu? Padahal ada yang inspire. Iya banyak, cuma kan nggak mungkin dalam satu waktu kita langsung podcastnya berbarengan. Poinnya itu sih, Iya, gitu kan. nunggu it's Mungkin saat ini special adalah day gitu. karena ini juga special day-nya buat putranya Mam yang sekarang berusia ke 11 tahun, Udah adik Davin ya. Boleh nggak di hari yang spesial ini dan sebagai figur yang inspiratif juga yang dikenal sebagai Wonder Woman-nya Brilliant, boleh nggak share kata-kata motivasi mungkin untuk member-member Brilliant atau mungkin buat Brilliant people yang di luar sana supaya mereka tuh termotivasi, share motivasi aja gitu. Mungkin ada kata motivasi atau apa konteksnya, boleh, silahkan. Oke, brilliant people. Oke. Bukan saya berniat apapun atau apa. Pokoknya saya gini. Menjadi apa? Kalau jadi orang sukses, jangan lupain orang yang nggak punya, gitu aja. Dan jangan sombong gitu. Oke. Ingat, doa orang tua itu yang utama. Kesempatan nggak akan datang kedua kali. Kalau kesempatan datang kedua kali, nggak mungkin saya stay in Brilliant gitu. Oke. Logikanya seperti itu. Terus gapailah cita-citamu. Buatlah orang tuamu itu bangga. Oh, berarti dibalik saya seperti ini, saya harus seperti ini. Saya harus menjadi diri saya sendiri. Saya harus membuat orang tua saya bangga. Nggak harus apa ya yang buat kita itu, tapi setidaknya itu menjadi orang bermanfaat, berguna, berkah, Oke. beruntung dan sukses dunia akhirat gitu. Amin, amin, Terus Rabbal Alamin. oke lah, I know that di Pare itu kan pasti ada cipak-cipak gitu. Ada cinta pari-pari pakai jahat lah pari ya. jahat, pari pahit lah kayak gitu. Iya, iya. Ya it's okay, itu adalah salah satu dari Dinamika, dinamika atau hidup mungkin, kalian atau itulah warna-warni kehidupan di Pare lah warna-warni ya. kehidupan seperti itu. Tapi yang jelas pulang dari Pare, you must get it gitu. Oke. Kalau saya kayak gitu, gapailah cita-citamu, menjadi orang beruntung, sukses, bermanfaat, berkah dunia akhirat. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan Inspiring lupa ya, banget jangan lupa ya, belajar di Braille. Ya, of course. Yang pasti yang paling utama poinnya adalah doa orang tua sama Doa orang keep tua. down to earth ya, Iya. humble ya. Mau sebesar apapun itu. Sebesar apapun. Jangan pernah lupakan apalagi orang-orang yang berperan serta dalam hidup Iya. kita ya. Jangan melupakan orang-orang yang memang kita notabene mempunyai Peran serta. utang budi Of hitungannya course. itu, Iya. peran serta buat kesuksesan kita. Karena sehebat apapun orang itu, Iya, kamu saya nggak kemarin sharing di salah satu podcast sebelumnya bahwasanya sehebat apapun orang itu, secerdas apapun orang itu, Iya. sekeren apapun orang itu, kita tuh makhluk sosial yang pastinya membutuhkan peran serta Iya. orang lain untuk membentuk, We need it, mendorong, mendukung diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Iya. Exactly ya.
Of course. Nah tadi kalau misalkan Mam kan sharing motivasi buat members Brilliant atau mungkin buat Brilliant people di luar sana. Untuk Brilliant Motivasi people buat diri members. sendiri nih biar makin semangat dengan sorry to say perjalanan hidup Mam yang roller coaster banget nih yang Ya, berliku. naik turun kayak Iya, gitu. itu motivasi buat diri sendiri seperti apa? Maksudnya kalaupun hidupnya tuh harus bergelombang seperti itu. Ya dijalanin aja, Oke. legowo, lebih ke ikhlas kayak gitu. Go with the Saya flow punya mungkin. Mr. B gitu saya. Kenapa? Saya punya Mr. B. Punya Allah pastinya juga ya. Punya Enggak. Mr. B, punya Allah. Punya Mr. B, punya mama gitu yang selalu, "Ma, gimana kabarnya ini? Kamu ya Rina kapan main ke rumah mama?" kayak gitu. Dan yang paling utama punya Brilliant people. Punya Brilliant. Dan Brilliant is a home. Oke, kemudian berbicara tentang Brilliant, apa ekspektasi atau harapannya untuk Brilliant ke depannya? Semoga semakin maju. Amin, ya rabbal alamin. Udah, terus apa lagi ya? Saya bingung. Yang jelas seperti itu. Semakin banyak yang jadi ini apa nih inspirasi buat Iya, belajar bahasa inspirasi Inggris untuk supaya belajar mereka bahasa bisa Inggris. menjadi jembatan ya Iya. untuk mewujudkan cita-citanya ya. Iya. Semakin mencetak generasi-generasi Sip. Indonesia yang cerdas tapi juga berbudi pekerti. Paling Iya. utama kan itu ya, beradab. Ada Iya. lagi mungkin? Enggak. Semakin banyak membersnya biar makin banyak kelasnya. Amin, alhamdulillah. Oke. Yang utama itu. Iya, semakin Member semakin berprogres. banyak progresnya, ya progres Dan semakin alhamdulillah. berkualitas Iya. pastinya ya. Amin. Kualitas amin, ya dan rabbal kuantitasnya alamin. lebih bagus. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih nggak terasa Brilliant People. Jadi kan kalau misalkan tadi kan sharing-sharing nih, apalagi kalau saya kan konsepnya come and go kan di Brilliant, kadang ada di Brilliant, kadang ada di Brilliant gitu. Tapi di momen ini bisa dikatakan utuh sih dari Januari sampai sekarang di Brilliant kan. Tapi ada satu kelas yang ini apa namanya terngiang-ngiang berkesan di kelasnya Mam Rina, yaitu periode 25 April. Ingat ya kelas apa? 25 April. Kelas Asmat. Yang ada Lala, Gintan Lala, mungkin Brother Brian. Iya. Ada lagi Arif, Riksa, Kenapa Faiz, Husin ingat saya lupa ya? Yeyen, Iya, kalau Abel, Asmat. Inas dan kawan-kawan lah yang mungkin Iya, kita nggak bisa nyebut alhamdulillah. satu-satu, Nggak bisa Yildira, disebutin, Wahyu maaf. gitu kan. Terima kasih Mbak Lala ya, bajunya muat kok. Iya, itu kenapa saya berkesan karena pas farewell, notabene saya bukan tutor, hanya officer, tapi ada 4 tutor kan di situ. Maksudnya memang komposisinya kan 4 tutor, ada Mr. Fahmi, Mr. Adi kalau nggak salah kan waktu itu, Mr. Lukman sama Saya. Mbak Rina. Tapi Yang kita kebetulan farewellnya saya- di depan itu dan saya satu-satunya non tutor yang diberikan kesempatan. Ya, untuk- enggak, maksudnya bukan hanya kami berempat terus kamu yang memang official yang Iya, dekat itu sama mereka gitu. berkesan sampai ikut naik odong-odong, sampai kita makan-makan Tapi bareng. pas waktu farewell saya nggak bisa ikut. Ikut kan kita farewell di depan, maksudnya nggak ikut makan-makan, tapi ikut enggak. Yang ikut foto- foto-foto yang di depan. Yang foto-foto ya. Nah itu makanya thank you banget tanpa mengurangi rasa hormat ke kelas yang lain. Iya. Itu di kelasnya Mam Rina yang cukup berkesan kalau berbicara diri saya, maksudnya itu juga pas farewellnya dan Kamu jangan nanya, Miss, kelasnya berkesan. Kelas saya semuanya berkesan iya, pasti, maksudnya karena ada ini sesuatu yang ini gini. karena ini kan faktor durasi kan, Iya. makanya kita maksudnya menyebutkan bukan berarti kok gue nggak disebutin nih kan, bukan Iya, 25 karena kita April. nggak sayang juga, Itu bukan kita nggak kelasnya aware, Mbak tapi Lala. karena faktor durasi kan. Itu mungkin Terus salah ada satu si sampel. Om di situ. Iya. Si Om Om siapa? yang sudah punya istri siapa sih? Oh, Adis. Iya, brother Adis, brother Pamu yang dari Jakarta. Iya, si iya. Pamu. Iya, pokoknya itu ada Saudaranya Febri. Pamu Ya, itu, pokoknya banyak Febri. banget yang waktu Malah. disebutin, kalaupun nggak disebutin tanpa mengurangi rasa Iya, hormat tanpa gitu. mengurangi rasa Gitu kan hormat. ada Agi Terima juga dari kasih. Cianjur. Dari artinya itu salah satu kelas yang menurut saya untuk tahun ini kelasnya Mam yang Iya. berkesan karena waktu itu tuh pas farewell tuh kita sampai ini itu satu periode cuma satu kelas kan waktu itu. Periode tengah kan 25 April yang cuma satu startnya di hari mereka doang. Jumat. Iya. Iya, iya. Startnya di hari Jumat. Nah, kalau misalkan itu kan salah satu kelas yang berkesan juga. Kemudian sekarang ini the last question buat Mam. Mam kan terkenal sebagai tutor vocabulary untuk saat ini. Salah seorang tutor ya. Tanpa mengurangi rasa hormat ke tutor vocab yang lain. Itu kan pasti vocab ada beberapa kosakata. Sekarang boleh nggak menyebutkan 4 kata vocab ya yang berhubungan sama Brilliant tapi diawali dari huruf dasar yaitu R, I, N sama A. R-I-N-A. RINA. Brilliant itu apa? Brilliant itu R-I-N-A. R-nya apa? I-nya apa? N-nya apa? E-nya apa? R berarti rich. R itu rich. Brilliant itu kaya. Rich.
Kaya itu konteksnya banyak ya, bukan hanya harta, tapi kayak pengalaman, kayak kekeluargaan, Mencapai kayak juga rich. Oke, gitu. oh exactly, oke berarti rich. Kemudian and then I Instinct. instinct, why? Gimana ya? Nalurinya itu ada gitu di sini. Oke. And then N? And mikir loh saya. Apa ya? About keindonesiaan, ada inspirasi, do you know about N? Need. A need? Membutuhkan. Oke. Membutuhkan apa? Membutuhkan ya banyak. Pengalaman banyak di sini. Oh, oke, Skill banyak exactly. di sini. I think nationalism tadi aku Iya, bilang. nah. Oh, need ya. Oke, Need. need. Oke, kemudian A? Effect, dampak dari itu. Oke, berarti R-nya rich, Read, I-nya instinct, instinct, N-nya need, and then A-nya effect. Oke, oke. Berarti itu poin tentang vocab ya. Luar biasa sekali. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir atau enough? Thank you Nah, banget. Atau terima ngucapin makasih deh buat semuanya. Terima Mungkin kasih untuk semuanya, Brilliant People, Iya. member atau member aktif. Mohon maaf ya, Mismu ini dari 2023 sampai sekarang sering izin sakit. Oke. Walaupun hanya dalam satu meeting itu satu kali, satu atau Oke. 2 kali. Oke. Oh, kemarin 2 kali. Oke. Yang satu sakit, kemarin sakit juga. Kemarin gantiin Intan dan dua-duanya itu digantiin Intan. Oke, semoga Terima lekas kasih, sembuh Intan, ya. terima kasih, Semoga terima kedepannya kasih. selalu sehat biar nggak Terima kasih, amin. izin-izin mulu gitu kan, biar Iya. bisa Dan menginspirasi banyak orang juga. Dan kalaupun mungkin Allah izinkan untuk mengangkat semua penyakitnya atau Amin, apa, amin, amin. semoga Terima bisa kasih, terima menjadi kasih. inspirasi buat banyak orang ya. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun nih. Sorry tuh saya belum nyiapin kuenya, mungkin nyusul. Gak apa-apa. Buat Ade Davin, siapa nama lengkapnya? Davin siapa? Muhammad Davin Keisha Kunahim. Oke, buat Ade Davin, semoga Terima kasih, semakin terima kasih, amin. sehat, semakin Amin. cerdas, semakin berbakti kepada kedua orang tua, bisa bermanfaat untuk bangsa, agama, negara, Besok dan mau ujian ANBK kalau nggak semoga salah. nilainya Amin. maksimal ya, Amin, memuaskan amin. ya. Terima kasih. Oke, buat Brother Davin, buat Ade Ajendra, Ajendra. semoga lekas sembuh. Lekas sembuh ya. Buat- Mr. Agung juga lagi oknem ini. Oh my god, kenapa? Demam juga. Oke, Dua-duanya. for your information, Mr. Agung juga salah seorang tutor yang pernah Iya. mengajar di Brilliant ya. Suaminya Miss Lia, semoga kami doakan semoga lekas sembuh. Buat keluarga Terima besarnya Mam Rina, ada ayahnya, Ada aja ibunya, kemudian siapa manggilnya, ayah, ibu atau ayah sama Mima. ayah sama Mima, semoga selalu sehat. Buat Miss Lia, buat adiknya yang cowok, siapa Ya. namanya? Mahfud. Macot. Mahfud. Mahfud, I'm so sorry. Kok jadi Macut? I'm so sorry, dan pokoknya Husin, semua keluarga Husin. besar dari Mam Rina, thank you Terima banget kasih, ya buat terima kasih. semuanya. Dan sebagai penutup, Mam boleh bantu nggak ngomong? Jangan lupa like, share, Jangan lupa- dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Dan share ya, pastinya biar makin Dan banyak yang share. terinspirasi. Buat membersnya Mam Rina ini kalau langsung subscribe, langsung ribuan nih di channel Terima YouTube kasih, Bigcast Brilliant Kampung Inggris ya. Brilliant Dan Kampung Inggris. ya of Terima course. kasih. Dan tentunya buat teman-teman yang ingin join atau belajar di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare, atau mungkin ingin camp di B+, jangan lupa kunjungi website kami di sini. Di sini ya Mam ya. Ya, Di di brilliantinternationaleducation.com. Akhir kata, saya Mr. Huson dan saya Miss Rina, Mem Rina. Oke, Terima Mam kasih. Rina Nurhalisa Ike, Mam Rina Nurhayati Iya, pamit undur Mr. diri. Husin. Hati-hati ya perjalanan menuju Terima kasih, Mojokerto, saya pulang. 65 kilo loh. Ya aja. Besok libur kok. Oke, sampai jumpa di next Terima Bigcast. kasih, Thank you so terima much kasih. buat semuanya. Akhir kata, stay brilliant, Stay keep brilliant. inspired, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.